kita harus sadar bahwa kita dan laut adalah makhluk yang setara dan harus saling menjaga. Penyu sudah bertelur dan sudah turun ke laut. Minta tolong datang ambil telurnya karena kami akan lanjut patroli. Oke, siap-siap meluncur ke lokasi. Kami melakukan kegiatan konservasi itu untuk menyelamatkan telur penyu dari perburuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kecil lagi yang jumlahnya ratusan. Nah, tumbuhan ini pohon mangrove ini 3 kali lipat lebih ampuh dibanding dengan tanaman di daratan. Di era modern seperti sekarang, sampah menjadi satu di antara masalah yang besar dihadapi dunia. Banyak sampah plastik ditemukan di sungai dan di pantai. Peningkatan volume sampah tidak hanya terjadi di darat, namun di bawah laut, sekalipun sampah plastik mencemari ekosistem laut. Sampah di bawah laut sangat berdampak serius, menimbulkan kerusakan pada kehidupan laut, seperti meracuni dan menjauhkan ikan dari pesisir, menghambat tumbuhnya terumbu karang, dan dampak serius pada ekosistem alam. Selain mengotori lautan, sampah juga dapat meracuni hewan laut dan merusak ekosistem terumbu karang. Sampah plastik di bawah laut berasal dari sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai kemudian dialirkan ke laut. Sampah di laut juga mempengaruhi ekonomi masyarakat pesisir. Ikan kini menjauh dari bibir pantai. Kehidupan nelayan saat ini cukup memprihatinkan akibat dampak dari tercemarnya laut. Ya, kalau dulu sih, kalau kami melaut di pinggiran itu kita dapat banyak ikan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ikan sekarang sudah menjauh, jauh. Itu disebabkan karena banyaknya sampah yang dari muara ke laut. Itu sampah kiriman dan sampah yang dibuang masyarakat ke muara hanyut ke laut. Sampah ini adalah pengaruh yang cukup besar untuk ekosistem laut ini karena sampah ini membuat pantai pertama menjadi kotor, kemudian sampah juga ini menjadi penghalang bagi penyu yang saat ini sedang naik untuk bertelur di pantai Babatoa Lapeo, sehingga penyu ini tidak bisa mencari tempat yang bagus untuk mereka bisa meletakkan telurnya. Kemudian sampah ini bisa merusak ekosistem lingkungan dasar, ya, di mana sampah ini bisa jadi pecahan kecil yang nantinya itu dimakan oleh ikan, kepiting dan lain-lain, sehingga kita juga sebagai manusia ini yang mengkonsumsi ikan atau makanan laut juga terkontaminasi dari sampah plastik. Muhammad Putra Ardiansyah, pegiat lingkungan asal Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengaku prihatin dengan kondisi pencemaran lingkungan saat ini. Sampah plastik selalu ditemukan di segala ruang publik. Putra, yang juga Ketua Komunitas Laut Biru, mengajak warga sekitar untuk terjun langsung dalam penanganan sampah dengan melakukan aksi sosial bersih sampah di darat dan di laut. Dengan yang di rumah. Jadi sebenarnya sampah di rumah itu tidak banyak. Tidak banyak, hanya sedikit. Cuma karena kita tidak mau pilah, akhirnya jadi banyak. Sampah plastik tak dapat dicerna oleh laut, sehingga harus menyelam, mengumpulkan sampah di dalam laut, agar laut memberikan penghidupan pada ekosistem dan manusia. Menjaga laut sama halnya menjaga kehidupan. Yang melatar belakangi saya adalah saya ingin ekosistem laut ini tetap sehat, sehingga bukan hanya saya yang saat ini bisa menikmati sisa-sisanya, tapi anak saya, kemudian penerus-penerus kita selanjutnya bisa menikmati laut yang sehat dan lain sebagainya. Saya akan melakukan ini sampai saya mungkin tidak bisa lagi untuk sampai titik darah penghabisan lah istilahnya, seperti itu.
Sampah yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja secara drastis mempengaruhi lingkungan bertahun-tahun. Sampah yang dikumpulkan oleh para relawan dipilah, kemudian dibawa ke bank sampah untuk diolah. Jangan meninggalkan jejak sampah, tapi tinggalkanlah jejak kaki di pasir pantai. Sapuan ombak tak merusak karang, tak pula putus dipukuli ombak. Motivasi inilah yang menjadi pegangan Putra sebagai penggiat lingkungan. Aksi sosial yang dilakukan oleh Putra rupanya dilirik oleh organisasi lingkungan dunia. 2 volunteer dari negara Ceko menjadi mitra Putra dalam melakukan transplantasi terumbu karang dan konservasi penyu. Rusaknya terumbu karang disebabkan aktivitas nelayan ilegal pada masa lampau, seperti mengebom dan meracuni terumbu karang. Meski sudah berlangsung lama, karang tak mampu pulih dengan sendirinya. Diperlukan jiwa yang sadar untuk memulihkan ekosistem karang. Membudidayakan terumbu karang memerlukan perjuangan yang besar dan juga harus sabar. Putra dan volunteer dari Ceko menyelam bersama mencari bibit di sekitaran terumbu karang. Kerangka spiderweb merupakan salah satu media terbaik digunakan oleh Putra sebagai media transplantasi terumbu karang. Transplantasi diperlukan bibit karang yang sehat diambil dari bawah laut. Bibit karang yang diperoleh dibawa ke pantai untuk diikat ke media kerangka spiderweb. Kami untuk melestarikan terumbu karang yang saat ini hancur, kami mempunyai kegiatan yang namanya Taman-Teman Karang. Ini ada di beberapa titik. Yang kami lakukan adalah kegiatan restorasi atau memperbaiki kembali kondisi terumbu karang yang hancur dengan transplantasi karang. Nah, kegiatan ini kami lakukan untuk bagaimana menumbuhkan terumbu karang kembali di lokasi-lokasi karang yang sudah hancur. Nah, kami mengajak bagi banyak orang volunteer dari lokal, kemudian domestik maupun mancanegara untuk sama-sama melakukan kegiatan ini. Kami menggunakan yang namanya web spider, itu rangka besi seperti jaring laba. Itu metode yang kami gunakan umumnya, tapi juga kami menggunakan rak beton, di mana kedua cara ini sebenarnya berbeda lokasi, berbeda cara. Jadi kami melakukannya setelah kami meneliti lokasi transplantasi kami, kemudian melakukan riset untuk metodenya dan caranya seperti apa, sehingga ada yang kami gunakan web spider dan ada juga yang kami gunakan rak beton. Kerusakan karang yang begitu besar diperlukan upaya pemulihan yang cepat dengan beragam metode restorasi terumbu karang. Metode jaring laba-laba merupakan metode rehabilitasi terumbu karang yang diadopsi dari rehabilitasi yang dilakukan di sejumlah negara. Metode ini dinilai sangat ekonomis dan praktis, serta tahan arus dan gelombang. Tertarik pada Putra untuk mengetahui bagaimana caranya mengembangkan atau melestarikan karang. Karang ini sebetulnya berperan penting bagi ekosistem laut, sehingga para penyu tersebut itu bertugas untuk melindungi karang juga, sehingga kami berpikir bahwa karang ini adalah tempatnya ikan. So we was really excited to meet Putra because he trying to do a lot for nature. He trying to planting the mangroves and the corals and do the turtles. And yes, so we are here actually for help him to
have more turtles in the sea, and yes, I hope we will do something better. Masih banyak masyarakat pesisir yang awam dan terkesan tak peduli fungsi dan manfaat terumbu karang. Putra tak berhenti dengan melakukan transplantasi terumbu karang, namun juga memberikan sosialisasi dan edukasi terumbu karang bagi masyarakat pesisir, agar masyarakat paham pentingnya terumbu karang untuk ekosistem laut. Di dalamnya ini ada tumbuhan yang kalau kena matahari itu menghasilkan oksigen untuk si karang dan untuk lautan dan untuk Satu hal yang membuat saya tertarik sama Kak Putra, dia penanaman karang di Gusun Toraja. Ada beberapa karang yang sudah ditanam dan karang tersebut sudah 2 tahun bagus pertumbuhannya. Kemudian kita ke sana survei kembali melihat karang itu, ternyata karang tersebut ada yang mati sebagian. Wow, langsung seketika saya melihat Putra itu, dia sangat sedih, shock, tidak bisa apa-apa bilang. Saya terinspirasi dari dia. Semoga kedepannya saya lebih bisa sama-sama terus sama Kak Putra ini untuk tetap terus belajar. Putra tak ingin usahanya dalam melestarikan terumbu karang tidak berjalan optimal. Di beberapa kesempatannya, ia kembali menyelam melakukan pemeliharaan pada media transplantasi terumbu karang dengan membersihkan alga yang dapat menghambat pertumbuhan karang. Tidak hanya melestarikan terumbu karang, Putra juga menyelamatkan spesies penyu di sekitar pantai Campalagian, kampung di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Di sini masih banyak perburuan telur penyu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat di sini masih awam bahwa penyu itu hewan yang dilindungi dan kini terancam punah akibat perburuan. Di Basecamp Laut Biru, Putra bersama relawan bergerak secara mandiri melakukan konservasi penyu. Ribuan telur telah berhasil diamankan di tempat penetasan. Telur penyu tersebut diambil di sepanjang pantai Babatoa, sepanjang kurang lebih 2 km. Dalam mengantisipasi adanya pencurian telur penyu, Putra bersama tim dan volunteer berpatroli di pantai Babatoa sepanjang malam. Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan patroli. Kondisi cuaca sangat bagus dan kita akan bagi menjadi 2 tim seperti biasa. Tim ke kiri pantai nanti akan ada Ari, Katrina, dan Mr. Alex. Juga di kanan pantai akan ada Adela, Ardi, dan Abang. Teman-teman tetap harus usahakan memakai cahaya warna merah. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan cahaya putih karena takutnya nanti kita mengganggu situasi pada saat penyu yang akan naik bertelur itu akan terganggu. Nah, ini ada jejak penyu sepertinya ada naik. Saya hubungi ke Basecamp dulu ya. Monitor Basecamp. Siap masuk. Ini ada jejak penyu naik, tapi baru naiknya kami belum perhatikan jejak turun. Coba dicek dulu apakah jejak palsu atau apa, dicek dulu, dipastikan. Baik, Cap, kami perhatikan, kami telusuri naik di mana tempatnya. Siap. Informasi kembali kalau butuh bantuan. Itu ya. Penyunya lagi menggali, Kak.
Oke, siap-siap. Diamankan dulu, diamati. Jangan lupa tetap menggunakan cahaya warna merah untuk pengamatan. Informasikan kalau butuh bantuan. Pantai berpasir tempat penyu bertelur merupakan inkubator alami, serta memiliki suasana lingkungan yang sesuai bagi perkembangan embrio penyu. Memonitor penyu bertelur disarankan menggunakan filter cahaya berwarna merah karena penyu buta akan warna merah. Hal itu dilakukan agar penyu tidak terganggu saat melepaskan telurnya ke pasir. Penyu sudah bertelur. Dan sudah turun ke laut. Minta tolong datang ambil telurnya karena kami akan lanjut patroli. Oke, siap-siap. Meluncur ke lokasi. Memperoleh informasi dari tim, Putra lantas bergegas bergerak ke lokasi penyu bertelur untuk segera mengamankan telur penyu dari perburuan orang tak bertanggung jawab. Oh, so hard. Make it slow. I like the sounds. Okay, I touch it. Yeah. Wow. Oh. Okay. Telur penyu tersebut dibawa ke base camp untuk dietaskan. I see my first turtle. That was awesome because the day before I was on patrol. It was like about 2 a.m. No turtles anywhere, no eggs anywhere. So I just go home and I go to sleep. An hour after this, they find a turtle. So yesterday I stayed to the morning and we find a lekang, and she left here like 102 eggs. It takes like 1 hour. It was awesome. The turtle is really, she's big, and I see it like for the first time all the process, and that was really great. So we have a bucket, we gently remove the eggs with the sand from the nest, and everyone here really care about it. So they do it gently, and they trying to like measuring the deep of the nest. So do like in the new hatchery, they like trying to make the same nest like on the beach. Telur yang berhasil diamankan oleh Putra bersama tim diberikan tanda dan data terkait telur tersebut, seperti jenis penyu, waktu bertelur, dan perkiraan waktu telur itu akan menetas. Metode konservasi penyu yang dilakukan oleh Putra selalu ingin berupaya agar berjalan secara alami. Dirinya tak menggunakan konsep komersial untuk mencari keuntungan. Dirinya hanya ingin melihat tukik yang menetas segera kembali ke laut agar lebih kuat untuk tumbuh di lautan. Mangrove di sejumlah tempat telah terkikis oleh alih fungsi lahan dan kegiatan praktik ilegal oleh orang tak bertanggung jawab. Membuat hutan mangrove kian terkikis dan keberadaannya sudah mulai terancam. Mangrove memiliki fungsi untuk menyerap gas karbon dioksida, penghasil oksigen, serta mencegah abrasi dan memfilter sampah turun ke laut. Tidak bergerak sendiri bersama komunitasnya, Putra mengajak pegiat lingkungan lainnya untuk melakukan pelestarian hutan mangrove di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuannya adalah ingin melihat ekosistem mangrove kembali seperti sedia kala, yang menjadi taman untuk keberlangsungan hidup manusia. Beliau memang konsisten bergerak di lingkungan. Beberapa item-item lingkungan yang dia lakukan itu termasuk konservasi terumbu karang, terus dunia lingkungan yang termasuk sampah. Saya memang lihat dia memang jiwanya mungkin di situ, dan dia aktif
mengedukasi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat untuk sama-sama menjaga lingkungan. Upaya Putra dalam menjaga ekosistem lingkungan pernah mendapat hal negatif dari masyarakat setempat. Namun hal itu tidak menjadi batu sandungannya untuk terus melakukan upaya pelestarian alam dan menjaga lingkungan. Banyak komentar yang mungkin pesimis dari masyarakat tentang apa yang kami lakukan, tapi kami tidak ingin berhenti. Kami punya generasi dan kami ingin generasi ini lebih peduli, lebih aktif, lebih kuat dari apa yang kami lakukan saat ini. Kami ingin laut yang ada di masa depan itu lebih baik daripada yang ada saat ini, sehingga anak kita, cucu kita bisa menikmatinya lebih daripada kita dan bisa menjaga untuk keberlangsungan hidup bumi ini yang lebih baik. Banyak belajar dari alam dan terus membuka diri untuk ilmu pengetahuan. Upaya dan usaha Putra sebagai penggiat lingkungan lambat, namun pasti memperoleh hasil yang diinginkan. Menggugah kesadaran masyarakat, mengubah mindset untuk tidak mengotori lingkungan dari sampah plastik telah dilakukan dengan berbagai kegiatan edukasi. Menjaga ekosistem terumbu karang untuk menjadi tempat berlindung yang baik bagi hewan laut dan untuk kehidupan masyarakat pesisir. Menyelamatkan telur dan menjaga habitat penyu di pesisir pantai adalah salah satu misi Putra bersama Laut Biru untuk menjaga populasi penyu, sebab penyu memiliki manfaat besar bagi ekosistem yang ada di laut. Merawat dan menjaga ekosistem mangrove untuk kehidupan anak cucu manusia ke depan. Dengan mangrove dapat mencegah abrasi, menyerap karbon dioksida, menjaga kualitas air, tempat berkembang biak biota laut, dan tempat rekreasi, dan beragam manfaat mangrove lainnya. I think the special about Putra is that he really cared about the nature and he really tried to find a way. And a lot of people, when you came to someone and say, you're doing bad this and this is bad, he like, don't tell me how I should do my things and stuff like this. But he like, okay, he's listening to us. He want to know about our ideas and about a lot of new ways how to do it better. He really care about like better himself and do things better. So I think that's really special because he really actually listen what is important to do. Paling penting adalah bagaimana tetap konsisten, karena kan banyak orang yang hanya sekedar awal-awalnya saja yang bergerak tapi akhirnya redup karena mungkin tidak ada dukungan dari teman-teman yang lain. Tapi saya lihat Putra memang dia nawaitunya mungkin di situ dan dia bisa konsisten. Pesan saya ke Laut Biru, ke Putra, untuk terus mendidik anak-anak, menyampaikan pesan ini sehingga ada generasi selanjutnya yang akan menjalankan kegiatan kemanusiaan tentang peduli lingkungan. Kita manusia adalah makhluk yang paling terakhir diciptakan di bumi ini. Laut lebih dulu diciptakan, ekosistem yang ada sudah lebih dulu diciptakan, sehingga sebenarnya kita adalah paling junior yang ada di bumi ini. Sehingga kita tidak boleh seolah-olah menjadi senior dan bebas melakukan apa saja, mengeksploitasi apa saja. Kita harus sadar bahwa kita dan laut adalah makhluk yang setara dan harus saling menjaga. Mari jaga laut, bersama beraksi, lestari birunya, hidup kita bahagia. Cintai laut kita, langkah kecil bermakna. Laut kita jaga, bersama kita bisa.